Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Salam kangen di COVID-19 untuk anak-anakku SMKN 1 Sumberasih. Saya Debbie Sagitarina, biasa dipanggil Bu Debbie, akan menyampaikan materi kimia yang berjudul zat-zat aditif pada makanan. Harapan Ibu Guru pada KBM melalui daring ini tertulis pada tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengenal berbagai macam zat aditif pada makanan. Yang kedua, menyeleksi dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif pada makanan. Pembelajaran kali ini diawali dengan mengenal apakah zat aditif pada makanan itu. Zat aditif pada makanan yaitu bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ada berbagai macam zat aditif pada makanan yang biasa digunakan oleh para produsen makanan, di antaranya zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat antioksidan, zat perisa atau aroma, zat penyedap rasa, zat pemutih, zat pengental, zat perenyah, zat anti kempal, zat sequestrant, dan zat pengatur keasaman. Pemberian zat aditif pada makanan atau pemakaian zat aditif pada makanan itu tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya 1. Aman, artinya telah diuji dan dievaluasi. Yang kedua, pada kadar yang diperlukan tidak membahayakan kesehatan. Yang ketiga, selalu diamati dan dievaluasi ulang. Yang keempat, memenuhi syarat mutu dan kemurnian. Yang kelima, penggunaannya dibatasi untuk tujuan atau maksud tertentu dan kadar serendah mungkin. Yang keenam, produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman yang menggunakan zat aditif harus mendapatkan izin edar dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan BPOM agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Perlu kalian ketahui semuanya, juga perlu masyarakat tahu bahwa zat aditif pada makanan tidak boleh digunakan untuk 1. Menyembunyikan cara pengolahan makanan yang tidak benar. Yang kedua, bertujuan untuk mengelabui konsumen. Yang ketiga, mengakibatkan penurunan nilai gizi pada makanan tersebut. Berikut ini adalah daftar zat-zat aditif yang dilarang dalam makanan berdasarkan Permenkes nomor 1168 tahun 1999. Di situ ada asam borat dan garamnya yaitu boraks, asam salisilat dan garamnya, dietil pirokarbonat, dulsin, kloramfenikol, kalium klorat, minyak nabati dibrominasi, nitrofurason, kalium bromat, formalin, kuning metanil, dan rodamin B. Nah, sekarang kita mulai membahas macam-macam zat aditif pada makanan tersebut. Untuk yang pertama kita bahas yaitu penyedap rasa atau penguat rasa. Di sini contohnya adalah MSG, monosodium glutamat atau natrium glutamat atau punya nama lain vetsin. Fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah menambah rasa sedap atau lezat pada makanan tertentu, khususnya yang mempunyai rasa gurih atau sedap. Ya. Ada berbagai macam MSG yang beredar di pasaran, contohnya adalah Ajinomoto, Masako, Royco, dan lain sebagainya. Zat aditif pada makanan yang kedua yang kita bahas yaitu pewarna pada makanan. Nah,
ada dua macam pewarna pada makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis atau buatan. Sedangkan pewarna sintetis itu ada dua, yaitu pewarna untuk makanan dan pewarna tidak diperbolehkan untuk makanan dan dilarang. Ya, contohnya adalah pewarna untuk pewarna sintetis untuk tekstil, pewarna sintetis untuk cat tembok, cat kayu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di situ pewarna alami untuk makanan itu apa? Contohnya di situ tertulis kurkumin, yaitu warna kuning dari kunyit. Kemudian karamel, yaitu warna coklat dari gula yang sedikit gosong, itu atau gula yang dipanaskan. Sedangkan untuk pewarna sintetis pada makanan itu banyak sekali di situ ya. Nah, ini diperbolehkan, yaitu Ponseo 4R, merah alura, eritrosin dan lain sebagainya. Cuman pemakaiannya harus dibatasi. Nah, ada pewarna yang dilarang yang kalian juga perlu tahu. Yang biasa digunakan itu metanil yellow dan rodamin B atau amaran. Nah, ini yang benar-benar tidak diperbolehkan karena dia adalah pewarna tekstil atau pewarna cat tembok. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita memberikan warna pada makanan? Ternyata tujuannya adalah makanan menjadi lebih menarik dan membangkitkan selera. Kemudian agar produk warnanya seragam, jadi sama. Kemudian menyembunyikan pembusukan atau kualitas yang kurang baik. Dan juga memberi kesan makanan dibuat dari bahan berkualitas atau mahal. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Zat aditif pada makanan yang ketiga yang kita bahas yaitu pemanis pada makanan. Nah, pemanis pada makanan ini jenisnya ada dua, yaitu pemanis alami yang ada di alam dan pemanis sintetis yaitu buatan. Untuk pemanis alami contohnya adalah glukosa, sukrosa atau gula tebu, kemudian fruktosa yaitu gula-gula pada buah-buahan, xilitol, manitol dan sorbitol. Nah, sorbitol ini sering kita jumpai pada permen karet ya. Kemudian untuk pemanis sintetis ya sesuai dengan SK Menteri Kesehatan nomor 722 tahun 1988 itu ada sakarin, ini rasa manisnya 500 kali manis gula, kita biasa mengatakannya dengan 1000 manis ya. Kemudian natrium siklamat itu 80 kali manisnya gula, kemudian aspartam 200 kali manisnya gula, sehingga pemakaiannya dibatasi di sini ya. Itu tertulis perharinya untuk tiap kilogram berat badan itu hanya diperbolehkan 2,5 mg ya. Kemudian ada pemanis sintetis yang dilarang di Indonesia, yaitu dulsin, yaitu 250 kali manisnya gula. Ini berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1168 tahun 1999. Nah, sekarang kita lihat di situ, apa sih tujuan pemberian pemanis pada makanan itu? Yang pertama, memberikan rasa manis yang berlipat dibanding gula, namun tidak berkalori dan tidak bergizi. Itu untuk pemanis sintetis. Kemudian, yang kedua, sebagai bahan pengganti gula bagi penderita kencing manis dan diet gula. Itu adalah pemanis sintetis. Selanjutnya adalah flavor atau perisa atau aroma pada makanan. Ini fungsinya sebenarnya adalah untuk menambah atau memperkuat aroma makanan atau minuman tersebut ya. Ada dua macam, yaitu flavor alami dan flavor sintetis. Untuk flavor alami, ini contohnya adalah pemberian pandan wangi, pemberian lada, vanili, kayu manis, pemberian cengkeh, jahe, daun salam, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk flavor sintetis, ini ada berbagai macam. Kita seringnya menamakan dengan essence ya.
Ada beberapa contoh di situ. Butil asetat itu seperti aroma buah murbei. Jadi bukan rasa buah murbei tapi aroma. Kemudian amil asetat itu aroma buah pir atau buah pisang. Oktil asetat itu untuk aroma buah jeruk. Etil butirat itu untuk aroma buah nanas. Bensaldehid untuk aroma buah lobi-lobi. Kemudian amil valeral itu adalah sama dengan aroma buah apel. Dan yang terakhir di situ ada butyraldehid yaitu aroma dan rasa kacang ya. Berikutnya adalah zat aditif pengawet pada makanan ya. Ada dua macam pengawet pada makanan, yaitu pengawet alami dan pengawet sintetis. Pengawet alami contohnya di situ adalah garam untuk ikan asin dan telur asin, kemudian gula itu untuk manisan buah dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pengawet sintetis ini contohnya adalah asam benzoat, itu untuk minuman ringan, kecap, saus, makanan kaleng ya. Kemudian natrium atau kalium benzoat itu untuk mengawetkan daging segar agar warnanya tetap seperti masih baru. Kemudian asam propionat untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Kemudian belerang dioksida, natrium kalium nitrat, kemudian natrium kalium nitrit, ini supaya daging tetap berwarna merah segar ya. Kemudian etil format untuk menghilangkan hama pada buah kering dan kacang-kacangan. Kemudian ada asam sorbat untuk mencegah kapang pada keju. Nah, selanjutnya ada beberapa pengawet yang dilarang untuk makanan namun sering dipakai oleh para konsumen. Contohnya di situ adalah formalin, kemudian boraks itu blank atau asam borat. Ini sebenarnya dilarang ya karena merusak kesehatan dalam tubuh kita. Nah, apa sih fungsinya pengawet makanan itu? Yang pertama, agar makanan tahan lama ya, karena ini untuk mencegah proses pembusukan. Yang kedua, mencegah atau menghambat fermentasi, mencegah atau menghambat pengasaman atau penguraian makanan oleh mikroorganisme ya. Berikutnya adalah zat pengawet yang sering kita dengar ya, yaitu zat antioksidan. Fungsinya adalah untuk mencegah atau menghambat ketengikan atau oksidasi oleh oksigen di udara pada makanan yang berminyak atau berlemak ya. Contohnya minyak, mentega, margarin, daging olahan atau awetan kaldu, dan untuk buah kaleng ya. Nah, zat antioksidan itu apa saja? Ada dua di sini, yaitu zat antioksidan alami dan zat antioksidan sintetis ya. Untuk yang alami itu contohnya adalah tocoferol, lecithin, sesamol, fosfatida. Kemudian untuk yang sintetis ini biasa kita kenal dengan BHA dan BHT. BHA yaitu butil hidroksi anisol, BHT butil hidroksi toluen. Kemudian ada jenis yang lain yaitu asam askorbat ya, ini serupa vitamin C buatan. Itu biasanya untuk produk daging ya. Kemudian untuk BHA dan BHT itu sama ya, biasanya untuk minyak agar minyak itu tidak cepat tengik ya. Kemudian untuk lemak padat, mentega, margarin dan lain sebagainya. Zat aditif yang berikutnya yaitu pengemulsi atau pemantap atau pengental ya. Ini peranannya adalah untuk membantu pembentukan atau pemantapan sistem dispersi yang homogen pada makanan atau minuman. Jadi makanan atau minuman itu campurannya bisa campur secara sempurna. Kemudian yang kedua, mempercepat emulsi dan memperkokoh adonan. Contohnya seperti es krim, saus, sarden, jam, jelly, sirup, dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali makanan yang membutuhkan pengemulsi ya. Nah, kemudian
Contohnya apa? Ada dua, pengental alami dan pengental sintetis ya. Contohnya untuk pengental alami yaitu susu, kedelai, santan kelapa, kuning telur, kulit durian, tepung maizena ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengental sintetis atau buatan. Di sini ada CMC, pektin, pati astat, gelatin ya dari tulang hewan, kemudian gom, kemudian karagenan, lecitin, agar-agar dan lain sebagainya. Zat aditif yang berikutnya yaitu pengatur keasaman ya. Ini fungsinya yaitu mengasamkan, menetralkan atau mempertahankan kandungan asam pada makanan biar tidak cepat rusak. Yang kedua, asam laktat untuk makanan pelengkap serealia, kemudian makanan bayi kalengan, kemudian pasta tomat, jam atau jelly, buah-buahan kaleng, margarin, keju, sarden, es krim, acar ketimun di dalam botol. Nah, di sini ada beberapa contoh zat pengatur keasaman ya, yaitu asam sitrat. Itu pada gambar ada ya, atau kita biasa bilangnya citron sur. Kemudian sodium bikarbonat, asam laktat, asam juga. Zat aditif pada makanan berikutnya yaitu zat anti gumpal atau anti kempal. Ini bisa ditambahkan kepada makanan-makanan yang sifatnya mudah rusak dengan cara menggumpal ya. Nah, apa saja zat anti gumpal sintetis itu? Yang pertama, aluminium silikat. Ini biasanya untuk susu bubuk. Kemudian kalsium aluminium silikat. Ini untuk garam meja. Yang ketiga, magnesium karbonat. Ya, kemudian magnesium stearat. Nah, apa peranannya zat anti gumpal itu? Yang pertama, merupakan senyawa anhidrat yang dapat mengikat air tanpa menjadi basah dan biasanya ditambahkan kepada bahan-bahan makanan yang bersifat bubuk ya, seperti garam meja. Kemudian fungsi yang kedua, mencegah terjadinya penggumpalan pada makanan ya, yang ini biasanya pada tepung ya. Kemudian yang ketiga, mencegah atau menjaga agar bahan tersebut dapat dituang ya. Itu ada seperti gambar pada gambar itu ada ya beberapa contoh tepung ataupun campuran ya, makanan campuran yang mengandung tepung. Zat aditif pada makanan yang berikutnya yaitu zat perenyah atau pengeras ya. Nah, apa peranannya di sini? Yaitu memperkeras tekstur makanan dan mencegah kelunakan pada makanan sehingga makanan itu bentuknya tetap sempurna seperti pada saat awal pembuatannya ya, tidak hancur. Nah, ini contohnya pada acar timun buah ataupun sayur kaleng. Apa saja zat pengeras itu? Di antaranya adalah aluminium sulfat untuk acar timun, kalium glukonat untuk mengawetkan buah kaleng, kalsium sulfat dan kalsium klorida. Selanjutnya yaitu zat pemutih pada makanan ya. Peranannya untuk makanan yaitu memutihkan dan mempercepat pematangan tepung, memperbaiki mutu pemanggangan kue, cracker, biskuit, bakpao dan lain-lain. Pemutih untuk makanan jenis bakso, siomay dan lain-lain. Ya, apa saja contohnya zat pemutih pada makanan itu? 1. Asam askorbat, 2. Aseton peroksida, kemudian natrium pirofosfat, kalium bromat, asodikarbonamida, kalsium stearoil, kemudian natrium stearoil, natrium stearil fumarat, dan L-cysteine atau hidroklorida. Zat aditif pada makanan yang terakhir yaitu sekuestran ya. Apa peranannya? Mengikat ion logam dalam makanan sehingga memantapkan warna, tekstur dan aromanya. Contohnya adalah makanan udang kaleng, jamur kaleng, sarden, potongan kentang goreng beku seperti pada contoh itu ya. Apa saja zat sekuestran yang bisa ditambahkan pada makanan? Yaitu asam fosfat,
asam sitrat, isopropil sitrat, EDTA, dan natrium pirofosfat. Nah, sekarang kegiatan dan tugas apa yang harus kalian lakukan? Baca dan pelajari materi zat aditif pada makanan. 1. Siapkan bungkus atau kemasan makanan dan minuman berbagai jenis produk dan merek, antara lain tiap anak ada 3 produk, yaitu 1 untuk makanan ringan atau snack, 1 untuk minuman instan, 1 untuk jenis permen, ya. Yang kedua tugasnya, baca indikasi dan komposisi yang tertera pada setiap bungkus tersebut. Kemudian buatlah laporan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel itu ada jenis makanannya apa, misalnya makanan ringan, kemudian nama produknya itu apa, produsennya siapa, kemudian atau di mana pabriknya, kemudian batas kadaluarsanya kalau ada, kemudian nomor BPOM jika ada juga, kemudian komposisi ditulis lengkap, dan yang terakhir tentukan zat aditif yang digunakan pada produk tersebut, ya. Kemudian nomor 3, buatlah kesimpulan secara keseluruhan dari 3 makanan yang kamu ambil itu tentang kualitas dari makanan atau minuman tersebut. Kemudian syarat makanan sehat dan dampak bila mengkonsumsi rutin setiap hari atau berlebihan, serta solusi hidup sehat melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Itulah tugas kalian. Berikut ini adalah gambar ya dari contoh produk makanan yang bisa kalian pilih nanti, ya. Itu ada contoh untuk minuman instan, ada contoh untuk permen, ada contoh untuk makanan ringan atau snack. Silahkan kalian ambil yang mana. Untuk memperjelas dalam pengerjaan tugas, ini Bu Debi kasih contoh 1 produk ya, yaitu produk apa ini? Mayones ya. Nah, untuk produk ini kebetulan lengkap datanya, tapi ada beberapa makanan yang tidak lengkap. Kamu menulis apa adanya ya. Untuk produk ini gambar 1 itu tertera judul makanan. Biasanya judul itu yang tertulis paling besar ya dan jelas. Kemudian gambar 2 itu nama produsennya. Jadi ada dari diproduksi oleh pabrik apa itu ya, dan terdaftar pada nomor tertentu dalam BPOM RI ada ya. Kemudian gambar 3 itu tertulis komposisi atau bahan makanan yang dipakai pada produk tersebut ya, kamu tulis semuanya itu. Kemudian yang keempat adalah gambar yang keempat adalah tulisan batas kadaluarsa pada makanan tersebut. Ini beberapa makanan ada yang tertulis, ada yang tidak. Nah, tulislah hasil pengamatan tadi dalam bentuk tabel seperti pada contoh berikut. Nah, ini tabelnya ya. Jadi bentuk laporan dari tugasmu. Kemudian di situ ada zat aditif yang digunakan. Dari komposisi itu kamu cari zat aditif yang dipakai itu apa. Kalau memang ada ya tulis ada, kalau tidak ada ya kamu tulis tidak ada ya. Sesuai yang ada di situ. Biasanya ada yang jelas sekali ya, tapi ada juga yang hanya sebagai pengawet gitu aja, tidak ditunjukkan pengawet apa gitu. Kamu tulis apa adanya. Kemudian buatlah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini keseluruhan dari 3 produk tersebut, ya. Demikian pembahasan tentang zat aditif pada makanan. Semoga bisa membuka wawasan bagi anak-anakku semuanya bagaimana cara bijak mengkonsumsi makanan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada pesan dari Bu Debi, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.